Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 23570510111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis 7, yaitu Turing mesin. Jadi di sini ada sejarahnya, yaitu Turing mesin diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Terus ini ada sejarahnya. Jadi sama seperti Venn state automata dan push dan automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Ini bahasa yang dikenali mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif. Terus cara kerjanya, jadi sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada pengendali berhingga atau finite control. Terus pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga. Terus ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Terus dapat dibaca maupun ditulis. Terus sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank kapital ya, yang menggunakan B kapital. Pada keadaan awal, sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya. Terus sel di sebelah kanan rangkaian berisi simbol B. Nanti akan kita lihat. Terus perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca ataupun tulis, dan state dari finite control. Terus dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu aksi berikut. Yang pertama itu berubah state. Terus kedua, menulis simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Terus menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Terus ini perbedaannya. Jadi FSA dan PDA dan Turing Machine. Itu yang pertama, pita masukannya hanya dapat dibaca, PDA juga. Terus headnya hanya bisa bergerak ke kanan, PDA juga. Tapi Turing Machine dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan. Terus memorinya FSA hanya pada state, PDA itu dibantu stack. Terus Turing Machine pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Jadi Turing Machine ini lebih OP daripada PDA, dan PDA lebih OP daripada FSA. Ini konfigurasi mesin Turing dinyatakan dalam 7 tuple. Yang pertama itu Q sebagai himpunan state, sigma sebagai simbol masukan, terus gamma himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita. Terus ini delta sebagai fungsi transisi, state awal sebagai S, F itu final state, dan B kosong sebagai simbol kosong atau blank, atau biasa bisa ditulis juga menggunakan B kapital. Ini B atau blank bagian dari pada pita yang belum ditulis akan berisi simbol blank. Jadi kalau ada pita yang kosong berarti dia dibaca sebagai blank. Nah ini contohnya, misal terdapat contoh seperti itu. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi gini. Ini kan misalkan diberikan soal seperti ini ya. Nah, misal diberikan soal menggunakan contoh di sini. Contoh mesin Turing yang seperti ini. Nah, ini saya salin soalnya di sini. Sebentar. Nah, sebentar. Oke, ini dia. Jadi given a Turing machine below, jadi Q itu state set yang ada itu Q1 dan Q2, kita tulis dulu aja. Kita pertama ngerancang mesinnya dulu ya. Kita tulis Q1 sama Q2. Q2, nah habis itu kita startnya di Q1. Startnya di Q1 ya kan. Terus diberikan final state-nya di Q2. Oke, seperti ini. Berarti kita ada punya gambaran seperti ini. Terus kita lihat yang selanjutnya adalah kita melihat transisinya. Jadi gini. Di sini ada transisi yang pertama yaitu Q1 diberi input A, dia akan berpindah ke Q1 dan menulis A di state sebelumnya dan bergerak ke kanan. Oke. Berarti
cara nulisnya gini ya. Q1 diberi input A, dia akan menuliskan A lalu bergerak ke kanan. Sudah. Terus kita selanjutnya Q1 diberi input B, dia akan bergerak ke Q1 dan akan menuliskan B pada state itu dan menuliskan A pada state itu dan bergerak ke kanan. Berarti nah, Q1 diberi input B akan bergerak ke atau menuliskan ke A lalu bergerak ke kanan. Terus Q1 diberi input blank, berarti dia bergerak ke Q2. Kita tulisnya gini dulu. Q1 diberi input blank, dia akan tidak menulis apa-apa di state itu, lalu dia akan bergerak ke kiri. Nah, jadi simbol ini cara ngedesain Turing Machine. Jadi kita akan pindahin dulu ini ke dalam situ. Sebentar. Oke. Oh wait. Oke, sebentar. Ya, nggak bisa deh. Kita add dulu ya. Bentar, kita akan menambahkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, ini. Nggak bisa ya. Jadi kita salin gambar. Oke, kita add. Oh, sorry. Nggak bisa ya. Sebentar ya. Sulit sekali. Oh. Oke, kira-kira bisa. Ini kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, kita lebarin biar kelihatan. Nah, ya kan. Nah, sekarang cara ngerjain yang di bawah sini. Jadi gini. Kan kita tahu kalau ini adalah headnya, ya kan? Ini adalah Q1 kan. Oh enggak, misal ini diberikan contoh apakah string ABB AA ini diterima oleh mesin Turing di atas, ya kan? Berdasarkan transisi yang sudah diberikan. Jadi kita tahu kalau ini istilahnya blank itulah. Ini blank, ini juga blank. Terus ini state awal. Kita pasti menggunakan state awal. Nah, terus transisinya kita lihat di sini. Kita pertama lihat ini sebentar, saya hapus. Nah, kita lihat materinya lagi nih. Dia bisa bergerak ke kanan atau ke kiri dari headnya. Oke.
Nah, kita lihat di sini Q1 kan, ini Q1 kan. Q1 diberi input Q1 membaca input A. Ini yang kita baca, membaca input A, dia akan berpindah ke Q1, lalu menuliskan A dan bergerak ke kanan. Jadi ini tetap, kenapa? Karena sama aja. Tapi yang berpindah cuman headnya. Karena di sini dia udah A, terus ditulis A. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Sekarang step kita ada di yang kedua ini kan, yang B. Terus di sini kita lihat Q1 diberi input B atau membaca input B, dia akan berpindah ke Q1, tetap Q1 ya berarti, dan akan menuliskan A dan bergerak ke kanan. Berarti ini head kita kan sekarang di sini nih. Berarti kita lihat di sini dia kan headnya di sini. Q1 diberi input B, dia akan menuliskan A. Berarti ini kita ganti dengan A. Terus headnya berpindah ke kanan. Terus ada lagi. Terus kita kan sekarang baca yang B lagi nih. Q1 membaca input B, dia akan berpindah ke Q1 tetap dan akan menuliskan A di head, posisi head sekarang, terus akan bergerak ke kanan untuk headnya. Berarti ini yang sebelumnya kita copy dulu, terus kita ganti A dan headnya berpindah ke kanan. Terus kita lihat lagi head kita sekarang ada di sini. Berarti Q1 diberi input atau membaca input A, dia akan berpindah ke Q1, berarti tetap Q1. Terus akan menuliskan A, ini sudah A, dan akan bergerak ke kanan. Berarti ini kita copy paste dan hanya berpindah untuk headnya aja. Nah, terus ada lagi Q1 tetap sama ya. Q1 diberi atau membaca input A, dia akan berpindah ke Q1 tetap dan menuliskan A di head saat itu dan akan bergerak ke kanan. Ini sekarang kita bergerak ke kanan. Misalnya kurang. Nah, sekarang head kita ada di blank, ya kan? Sekarang Q1 diberi input blank atau tidak diberi input, dia akan berpindah ke Q2, akan menuliskan blank pada head saat itu dan bergerak ke kiri. Berarti ini Q1 kan kita posisinya di sini nih, Q1 kan masih tetap di Q1. Tuh. Ini masih tetap di Q1, diberi input blank. Nih diberi input blank, dia akan berpindah ke Q2. Berarti sekarang posisinya Q2. Terus dia akan menuliskan blank di posisi tab saat ini, lalu dia akan bergerak ke kiri. Berarti dia posisinya sekarang di sini. Karena ini tadi di replace ke blank, tetap blank kan. Nah, sekarang ini udah selesai. Nah, apakah string ini diterima? Kita cek. Selama tidak ada input selanjutnya atau transisi selanjutnya, maka mesin Turing akan berhenti dan akan menentukan apakah string ini diterima atau enggak. Syarat diterima itu berada di final state, yang dimana final state satu-satunya adalah di Q2. Jadi ini diterima karena dia berada di Q2. Jadi sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.